kita mengkritisi secara argumentasi, maka kita harus balas dengan argumentasi pula. Oke, selanjutnya saya akan memanggil pemantik kita yang sangat luar biasa, yang datangnya dari mana tadi? Dari Karangnangka Blega. Oke, kita sambut Rofiud Daraja. Tepuk tangan dong. Selamat malam Kak Rof Muhammad. Saya panggil Kak Rof Muhammad ya, karena di sosial medianya Rof Muhammad. Selamat malam Kak. Gimana keadaannya, sehat? Sekarang sibuk apa Kak Rof Muhammad ini? Enggak, di luar, bukan luar biasa sih. Biasa di luar. Karena mic-nya satu dipegang saya dulu ya. Siap. Oke, kita kenal. Kalau saya mengenal Kak Rof Muhammad ini adalah Ketua Komisariat Stay Al-Hamidiyah tahun 2019, betul? Ya, tahun 2019. Biasanya ini dipanggil Kom, tapi karena di sini ada di lingkaran pendekar literasi, saya panggil Kak aja. Intelektual muda ya. Luar biasa. Jadi saya tidak akan memperkenalkan juga, karena kalau saya bacakan kurikulum vitae dari A sampai Z tentang beliau, tentang Kak Rof Muhammad ini, sebenarnya saya ini sama halnya seminar. Jadi kalau menurut saya, ketika saya mempersilahkan Kak Rof Muhammad ini memperkenalkan dirinya, dia akan mengulas tentang dirinya itu lebih detail, jadi lebih akrab dengan peserta ini, seperti itu Kak. Sekilas tentang beliau, nama beliau adalah Rofiud Daraja, alamatnya Karangnangka Blega. Mungkin nomor handphone mau dicatat. Nomor handphonenya 087 0857 5578 6836. Oke, diulangi 0857 5578 6876. 36, mohon maaf. Oke. Kita mulai dengan perkenalan dulu ya Kak Rof ya. Saya panggil Kak Rof, kita kenalan dulu perihal Kak Rof, mungkin dengan statusnya. Mungkin ada yang penasaran dengan statusnya Kak Rof juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini yang terhormat, saya bilang ini moderator ya. Yang terhormat founder pendekar literasi. Sebenarnya saya dijebak oleh beliau. Tapi karena beliau itu banyak jasanya terhadap saya, maka mau tidak mau saya harus mau untuk hadir atau katakanlah sebagai pemantik di sini. Yang terhormat juga atau yang saya banggakan, yang saya cintai, manajer tadi ya, manajer pendekar literasi, komunitas pendekar literasi Tretan, atau ini kakak saya sebenarnya, kakak ideologis tadi, bukan kakak kandung. Sudah satu hati kayaknya sama saya, karakternya sama. Kakak Fuad Fahmi atau Tretan Fuad Fahmi, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu. Di sini juga ada senior saya di Ista Media, Mbak Lulu, ada sahabat saya dari Stirwa, dan juga sekaligus anak kepala desa beliau ini yang sudah, yang pemikirannya ke depan, cemerlang beliau. Bismillah ya. Samsul Hadi, dan ada teman-teman saya di sini juga, ada sahabat saya juga di Ista Media, dan ya tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa sayang saya kepada teman-teman kalian semua. Kata moderator tadi saya suruh perkenalan, kayaknya sudah banyak kenal ini, karena rata-rata di sini sudah teman saya semua. Jadi nama saya sebenarnya itu Rofiud Daraja. Kadang teman-teman itu nama cewek apa cowok sih?
fleksibel sebenarnya, seperti orangnya fleksibel. Tapi di komisariat itu kadang banyak orang yang lebih mengenal saya dengan nama David. Itu ada historicalnya, ada sejarahnya. Waktu itu saya seminar Pak Moderator David. Waktu itu saya ikut seminar karena saya suka dengan komedi, sampai saya buat WKI itu, Komunitas Warung Kopi Institute, yang fokusnya itu ke komedi, kritikal komedi. Saya suka sekali dengan komedi. Akhirnya di seminar itu saya katakan nama saya Rofi Roger, tapi dipanggil David. Itu ada setup dan punchline-nya, dan di situ semua tertawa. Akhirnya saya dikenal dengan nama David. Kira-kira sejarahnya seperti itu. Dan nama David itu sebenarnya tabarukan atau ala berkah dengan rimut sebenarnya. Itu tabarukan Moderator, tabarukan ke Nabi Daud. Nabi Daud itu kalau ngomong, kan saya kagum sebenarnya ke Nabi Daud. Nabi Daud itu kalau ngomong, kalau nyanyi, itu orang terhipnotis semua. Retorikanya bagus, mulai dari segi argumentasinya, mulai dari segi etosnya, apa yang dia katakan dia selalu kerjakan, dan suaranya juga bisa menghipnotis, bahkan bisa membuat orang itu pingsan. Jadi taburkannya ke sana. Tapi di IG saya memang namanya Rof Muhammad. Terserah suka-suka sampean mau panggil apa. Jadi ada 3 nama ya. Kayak teroris aja. Dan saya itu mantan sebenarnya, bukan ketua komisariat, mantan. Di sini mantan rata-rata mantan juga ya, ada mantan ketua 1, ada mantan ketua komisariat. Karena pada dasarnya nanti kita akan menjadi mantan semua. Paling kenapa? Bukan gak ada yang jadi, tapi pada dasarnya nanti roda itu ke sana. Paling tidak mantan orang hidup. Ini filosofi banget. Ada juga mantan wakil Bresma di sini. Jadi Bunga Am sebenarnya adanya mantan ini kita harus akui. Kenapa? Karena tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Dan tadi sempat membahas tentang masalah kritik, bahwa memang kita harus kritik otokritik. Kita mengkritisi secara argumentasi, maka kita harus balas dengan argumentasi pula. Karena pada dasarnya kan orang membalas kritik itu kan tersinggung, Bunga. Kita dicaci maki lah, dikritik, oh kamu ini harusnya bukan seperti ini. Itu kan membuat kita tersinggung, dan sebenarnya ketersinggungan itu adalah opsi, adalah pilihan. Jadi kita bisa memilih untuk tidak tersinggung sebenarnya. Katakanlah kalau memang tersinggung itu adalah refleks, katakanlah seperti itu. Tersinggung itu refleks, Bu. Oke, kalau tersinggung itu refleks, maka ada opsi juga. Kita mau memilih tersinggung dengan elegan apa tersinggung dengan arogan. Nah, jadi kira-kira begitu Mbak Moderator ya, sekelumit tentang masalah perjalanan saya atau biografi. Silakan. Siap. Sedikit yang saya dapat tangkap. Oh, banyak yang dapat saya tangkap. Salah satunya yaitu gabung di Pendekar Literasi, seperti itu ya, Nak ya. Iya. Harus bergabung di Pendekar Literasi. Kalau orang kampus, kalau kampus kita gabungnya di LPM Metal ya. Ya, nanti di belakang ada itunya. Saya sudah mempromosikan ini. Oke, itulah sekelumit tentang Kak Rof Muhammad. Ini saya panggil Rof Muhammad saja ya, karena ada 3 nama. Sejauh ini ada 3 nama. Mungkin nanti setelah acara ini ada nama baru, terserah Bung atau siapa. Oke, selanjutnya kita memulai diskusi pada malam hari ini dengan tema Is Knowledge a Power, seperti itu. Ini keren banget. Sumpah ini keren banget kalau kata orang-orang zaman now. Sumpah ini keren banget, saya seperti itu. Pakai bahasa barat, bahasa asing, bahasa Inggris seperti itu. Bukan berarti kita tidak cinta bahasa Indonesia ya. Bukan berarti kita meninggalkan bahasa pemersatu bangsa Indonesia ini, bukan. Melainkan kita harus melek terhadap bahasa asing.
Begitu sahabat-sahabat, kita tidak boleh buta terhadap bahasa asing. Kita tidak boleh tidak mempelajari bahasa asing. Mungkin seperti itu ya Kak. Karena ketika kita sudah menguasai bahasa asing, itu bisa menjadi dasar untuk kita berproses agar nantinya bisa sukses bukan hanya ranah nasional, melainkan internasional. Seperti itu. Oke, is knowledge a power? Pengetahuan adalah kekuatan. Seperti itu. Jadi Pak Founder tadi inginnya kita diskusinya itu apakah masih relevan pengetahuan pada era sekarang ini, masihkah pengetahuan menjadi kekuatan utama di negeri ini? Seperti itu Kak. Jadi kalau kita buka sebelumnya tentang pengetahuan itu kan kalau menurut saya itu adalah pemikiran. Jadi entah itu pikirannya itu berawal dilahirkan atau muncul dari jiwa. Jadi melalui proses mencari tahu, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak dapat menjadi dapat, seperti itu. Nah, dengan proses salah satunya ya baik dari pendidikan ataupun dari pengalaman. Nah, proses inilah yang biasa dikenal dengan pengetahuan, seperti itu. Nah, hal ini juga selaras dengan menurut Noto Atmojo, saya lupa terus namanya ini. Kalau menurut beliau, pengetahuan itu atau ilmu itu adalah hasil dari panca indera kita yang meyakini suatu objek. Itu namanya pengetahuan. Ketika kita sudah mengetahui suatu objek, itu namanya kita mengetahui. Nah, melalui proses pengetahuan seperti itu, melalui panca indera, baik mata, telinga, hidung dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, tema ini juga selaras dengan salah satu filsuf Inggris, yaitu namanya Bacon. Kalau saya bacanya Bacon karena tulisannya Bacon. Kalau dibaca Bacon nanti takutnya lari ke mati T itu bacot kan, seperti itu. Jadi saya bacanya Bacon, yaitu pengetahuan itu adalah kekuasaan, seperti itu. Nah, masih relevankah menurut Kak Rof Muhammad? Jadi pertama saya minta Kak Rof Muhammad ini memberikan pandangan terlebih dahulu perihal tema kita malam hari ini. Setelah itu ditarik apakah masih relevan. Apakah pengetahuan itu masih mempunyai kekuatan pada era sekarang? Mungkin seperti itu, Pak. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Sebenarnya saya kurang pantas sebenarnya karena ada beberapa senior saya di sini. Jadi dan juga saya ini udah lama gak megang mic sebenarnya. Tapi karena dijebak oleh Bunga Ab, ya sudahlah kalau perlu saya katakan terlebih dahulu perihal pengetahuan itu seperti apa dan semacamnya. Jadi saya tidak bisa menjawab terlalu dini. Silakan.